Rendang daging manusia, teror. Sudah selesai? Tanya Mas Anton saat aku dan Carlo muncul di hadapannya dengan penampilan seperti zombie. Baju yang masih berlumuran darah dan serpihan sisa daging sisri. Sudah Mas, giliran kamu sekarang. Cuci dan masak daging sisri untuk dagangan besok. Ia hanya mengangguk dengan pandangan yang memperhatikan penampilanku dan Carla. Aku mau mandi dulu. Kamu mau pulang? Tanyaku saat Carla masih berdiri di posisinya. Aku tidak akan pulang, mulai sekarang aku tinggal di rumah ini. Ucap Carla. Apa aku bisa melarang? Tentu tidak, ini adalah rumahnya. Kenapa harus tinggal di sini? Aku tidak setuju. Jika kamu mau tinggal di rumah ini, maka kami yang akan pindah. Ucap Mas Anton sembari memutar langkah. Posisinya yang belum jauh ternyata mendengar ucapan Carla. Aku mohon percaya padaku. Aku benar-benar bukan lawan, melainkan teman. Ucap Carla memohon. Tetap saja aku tak terima. Jika kau masih bersikeras karena ini rumahmu, maka kami yang akan pindah. Tolak Mas Anton. Lagi pula di rumah ini hanya ada 3 kamar, sudah terisi semua. Ucapku mencoba menolak dengan cara halus. Justru karena itu, aku bisa tinggal di kamar Riri dan aku bisa mengawasinya. Ucap Carla. Aku menoleh melihat Mas Anton. Ia menggeleng tanda tidak setuju. Tapi justru aku tertarik jika Carla bergabung di kamar Riri. Aku menghampiri Mas Anton. Aku akan membujuknya agar mengizinkan Carla tinggal di rumah ini. Mas, biar aja Carla tinggal di sini. Lagian aku percaya kalau dia bukan lawan. Ucapku setengah berbisik. Jika Carla tinggal di kamar Riri, dia bisa jadi mata-mata untuk mengawasi Riri. Ucapku lagi meyakinkan Mas Anton. Ia menghela nafas panjang, hingga akhirnya mengangguk menyetujui. Makasih sayang. Cup. Aku mengecup pipi Mas Anton dan berlari menghampiri Carla yang masih menunggu. Kamu boleh tinggal di sini, kamu bersihkan badanmu dan ganti baju. Setelah itu, aku akan mengantarmu ke kamar Riri. Ucapku, Carla pun berlalu pulang ke gubuk reot milik Mbah Sri, yang sebentar lagi akan menjadi rendang. Sembari menunggu Carla, aku pun mandi membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel. Sudah pukul 11 malam. Entah apa reaksi Riri saat melihatku membawa Carla tinggal di rumah ini. 30 menit berlalu, Carla kembali dengan menenteng tas berisi pakaiannya. Tok, tok, tok. Aku mengetuk pintu kamar Riri, tidak ada jawaban. Mungkin saja ia sudah tidur. Masuk aja Mbak, kenapa harus diketuk? Ucap Carla. Ia langsung menekan handle pintu, tumben Riri tidak mengunci pintunya. Riri tampak tidur pulas di atas ranjang dengan begitu nyaman. Haruskah aku membangunkannya? Gak usah dibangunin Mbak, biarkan saja dia tidur. Aku juga mau istirahat, ngantuk banget. Ucap Carla. Ya sudah, kalau begitu aku keluar dulu ya, mau bantu Mas Anton masak daging sisri. Ucapku pamit. Tunggu Mbak, aku gak jadi tidur. Aku mau bantuin Mbak masak aja. Sekalian belajar. Ucap Carla. Aku hanya mengangguk dan berlalu menuju ke dapur. Melihat keadaan dapur yang masih kosong, berarti Mas Anton masih berada di ruangan itu. Kenapa dia lama sekali? Kamu siapkan bumbunya saja, aku mau bantu Mas Anton di bawah. Ucapku pada Carla, ia hanya mengangguk. Kenapa lama sekali Mas? Tanyaku saat menemui Mas Anton. Dagingnya alot banget untuk dibersihkan. Jawab Mas Anton tanpa menoleh. Ini kok tambah banyak Mas? Perasaan tadi gak sebanyak ini. Tanyaku saat melihat jumlahnya bertambah. Apa kamu tidak periksa jika salah satu dari 7 orang itu tewas? Itu sisanya. Yang lainnya habis disantap temannya sendiri. Ucap Mas Anton, pantas saja bertambah. Melihat jumlah daging yang belum dibersihkan, terpaksa aku kotor lagi. Membantu membersihkan daging-daging itu untuk mempersingkat waktu. Entah berapa lama kami berkutat membersihkan semuanya, akhirnya selesai juga. Mas Anton membawa semua daging itu ke dapur dan mengolahnya menjadi rendang.
Carla sudah selesai menyiapkan bumbu dan pamit untuk tidur. Kamu tidur aja, Dek, biar Mas yang memasak, ucap Mas Anton. Aku temenin kamu ya, Mas, nanti kita istirahat sama-sama, ucapku menolak. Kamu sudah gak mual lagi, Mas. Berarti anak itu sudah gugur dari kandunganku, tanyaku pada Mas Anton saat melihatnya tidak merasakan mual lagi. Iya, Dek, besok kita periksa ke dokter lagi ya, ucap Mas Anton. Aku memang masih setia menemaninya di dapur menyelesaikan acara masaknya. Namun aku tidak tahu sejak kapan aku ketiduran dengan posisi menyandar di meja makan, mungkin karena kelelahan mataku tak dapat dikondisikan. Ayo kita pindah ke kamar, Dek. Kamu itu loh, disuruh tidur duluan gak mau tapi malah tidur di sini, ucap Mas Anton membangunkanku. Maaf, Mas, ngantuk banget, ucapku masih dengan mata tertutup. Ya sudah, sana ke kamar, Mas mau cuci tangan dulu, ucapnya. Aku langsung melangkah menuju kamar. Mau ngapain kamu? Ucap Mas Anton sedikit berteriak. Aku menghentikan langkah, walau sudah meninggalkan dapur namun aku masih mendengar suara itu. Dengan siapa Mas Anton berbicara? Aku memutar langkah, mengintip dari celah pintu dapur. Itu Carla, sedang apa dia? Aku hanya haus, mau ambil minum. Kenapa wajahmu syok seperti melihat hantu? Ucap Carla dengan santai. Carla mengambil segelas air dan menenggaknya. Ia berjalan menuju Mas Anton yang masih berdiri di depan pintu kamar mandi. Carla berjalan sensual mendekati Mas Anton. Tangannya terulur membelai rahang Mas Anton yang tampak mengeras karena menahan amarah yang memuncak. Gak usah tegang gitu wajahnya, biasa aja, ucap Carla sembari tersenyum tipis. Setelah mengatakan hal itu, ia kembali menuju kamarnya. Aku menghampiri Mas Anton yang masih mematung di tempatnya. Mas, ucapku. Mas Anton tersentak dan bertingkah gugup. Kamu kok kembali lagi, Dek? Ucap Mas Anton dengan tingkah anehnya. Kamu kenapa seperti gugup begitu? Apa terjadi sesuatu? Tanyaku pura-pura tidak melihat kejadian barusan. Tidak ada, jawab Mas Anton cepat. Aku memegang rahangnya seperti yang dilakukan Carla tadi, mengambil air dan mencuci bekas tangan wanita itu. Apa yang kamu lakukan? Tanya Mas Anton karena tiba-tiba aku mencuci wajahnya. Aku tidak mau ada sisa wanita lain yang tertinggal di sini, ucapku. Mas Anton melotot mendengar ucapanku. Ini tidak seperti yang kamu lihat, Dek. Mas benar-benar gak tahu kenapa Carla bersikap seperti itu. Inilah sebabnya Mas tidak mengizinkannya tinggal di rumah ini, karena Mas tahu kalau kamu itu cemburuan. Pasti kamu akan terbakar api cemburu karena salah paham, ucap Mas Anton menjelaskan. Aku tidak cemburu, Mas. Aku hanya tidak ingin milikku disentuh oleh orang lain, ucapku datar. Sama aja, Ningsih, ucap Mas Anton frustasi. Sudah, sekarang ayo kita ke kamar. Waktu tidur kita hanya tinggal beberapa jam lagi, ucapku. Mas Anton mematikan kompor dan segera menyusul ke kamar. Aku kembali memejamkan mata, namun mata ini seolah tak mau diajak istirahat. Melihat Mas Anton yang sudah tertidur, aku turun dari ranjang dan keluar dari kamar. Aku berjalan menuju kamar Carla dan Riri. Walaupun aku tidak mengakui jika aku cemburu, namun gejolak dalam dada ini tak bisa kupendam. Ingin rasanya aku menghabisi Carla karena sudah 2 kali aku memergokinya mencoba mendekati Mas Anton. Mau apa kau di kamarku? Teriak suara Rere, tanganku yang hendak menekan handle pintu pun kuurungkan. Aku akan mendengar percakapan 2 orang itu. Aku menempelkan daun telinga pada pintu. Mulai sekarang, ini kamar kita, ucap Carla. Apa maksudmu? Tanya Riri. Aku akan tinggal di rumah ini mulai sekarang, ucap Carla. Aku tidak mau. Aku akan menanyakan hal ini pada Bu Ningsih, ucap Riri. Aku mendengar suara langkah mendekat. Segera aku berlari ke dapur. Riri masuk ke dapur mencariku, karena memang biasanya jam segini aku sedang menyiapkan dagangan di dapur. Ibu, kenapa Mbak Carla tinggal di sini? Ucap Riri merengek.
sangat berbeda dengan suaranya saat berbicara dengan Carla tadi. Biarkan saja, Carla bisa membantu saat aku butuh. Jika dia tinggal di rumahnya, maka aku tidak bisa menyuruhnya membantuku saat masih subuh begini. Ucapku memberi alasan. Tidak ada kata-kata lembut lagi, aku sudah muak bersandiwara di depan bocah ini. Tanpa menjawab lagi, Riri menghentakkan kakinya dan berlalu meninggalkanku. Aku hanya mengedikkan bahu acuh. Semoga saja dia jadi tak betah di rumah ini dan pergi jauh. Apa dia mengatakan sesuatu? Tanya Carla yang tiba-tiba duduk di depanku. Mengingat perlakuannya menyentuh suamiku, darahku kembali bergesir. Ingin rasanya aku menjambak rambutnya dan memutilasinya saat ini juga. Tapi, aku harus sabar dan mencari tahu. Jika memang Carla menyukai suamiku, maka siap-siaplah akan berakhir menjadi rendang. Dia tidak terima kau tinggal di rumah ini. Sudah kuduga akan kubuat hidupnya seperti di neraka. Lihat saja, dia tidak akan bertahan lama di rumah ini. Ucap Carla sembari menyeringai. Aku mau bertanya sesuatu, boleh? Aku akan menanyakan hal ini pada Carla. Bisa gila aku jika memendamnya sendiri. Ada apa, Mbak? Tanya Carla. Apakah kau menyukai suamiku? Apa kau berniat menggodanya? Tanyaku dengan wajah serius. Bukannya menjawab, Carla justru tertawa terbahak-bahak. Kenapa kau tertawa? Aku bertanya serius. Ucapku geram. Kenapa Mbak bertanya seperti itu? Aku tidak pernah berniat menggoda suamimu. Ucap Carla masih disertai kekehan. Aku sudah 2 kali memergokimu mencoba mendekati Mas Anton. Pertama saat di dalam kamarku, dan kedua tadi saat di dapur ini. Ucapku menggebu. Mbak salah paham. Aku tidak pernah berniat seperti itu. Aku justru sangat membenci pelakor. Lalu bagaimana bisa aku menjadi bagian dari itu? Apa yang harus kulakukan agar Mbak percaya padaku? Ucap Carla kini dengan wajah serius. Benar juga, dia begitu membenci pelakor. Mana mungkin dia menjadi pelakor pula? Aku akan menunjukkan sesuatu. Ayo ikut aku, Mbak. Ucap Carla. Aku berdiri dan mengikuti langkahnya. Carla berjalan menuju kamar anak-anak. Mau ngapain dia? Boleh aku masuk ke dalam? Tanya Carla sebelum membuka pintu. Aku mengangguk dan mengeluarkan kunci dari saku, membuka pintu kamar itu. Masih sama seperti dulu. Ucap Carla, ia menghirup udara dalam kamar ini sambil merentangkan kedua tangan. Apa yang akan kau tunjukkan? Di kamar ini tidak ada apapun. Ucapku bingung, kamar ini hanya ada tempat tidur dan sebuah lemari. Ini dulu adalah kamarku, dan di mana kita menghabisi Sri, disitulah ia menghabisi ibuku. Ucap Carla lirih. Berarti dari dulu Sri tahu tentang ruangan itu? Tanyaku. Tidak. Dulu rumahku berlantai 2. Aku sengaja merubah posisinya karena gak sanggup mengingat kejadian itu. Ucap Carla. Kapan kau melakukannya? Kau bilang Sri tidak mengetahui ini semua? Tanyaku bingung. Dulu, Sri berniat menjual rumah ini. Dan aku membayar seseorang untuk pura-pura membelinya. Dan saat itulah aku membayar seseorang orang itu untuk merubah tampilan rumah ini. Ucap Carla. Lalu bagaimana dengan sertifikat rumah ini? Aku sengaja bertanya karena aku memegang sertifikatnya dengan aman. Ada padaku, aku menyimpannya di tempat yang aman. Ucap Carla, aku tertawa terbahak-bahak mendengar leluconnya. Bagaimana bisa ia menyimpan sertifikat itu, sementara ada padaku? Kenapa tertawa, Mbak? Tanyanya bingung. Sertifikat rumah ini ada padaku. Ucapku terkekeh. Mana? Coba aku lihat. Ucap Carla, aku mencari di dalam lemari yang kebetulan berada di kamar ini. Bagaimana bisa? Aku menyimpannya di dalam koper ini. Kenapa tidak ada? Hanya selembar daun kering yang berada di dalam koper ini. Tidak mungkin. Kenapa berubah jadi daun? Pikirku. Dia salah, Mbak. Kekuatan gaib. Ucap Carla, mungkin juga saat ini Mbak Sri dan Melati sudah tiada. Otomatis segala kekuatannya pasti ikut lenyap.
Anak-anak Mbak masih tidur. Aku ingin menunjukkan sesuatu di bawah tempat tidur itu. Sambung Carla. Ada apa di bawah tempat tidur itu? Aku tidak melihat ada benda apapun di sana. Ada Mbak, aku menyembunyikannya, ucap Carla. Karena anak-anak masih tidur, aku dan Carla berniat meninggalkan kamar itu dan kembali lagi nanti saat anak-anak sudah bangun. Siapa itu? Ucap Carla sembari menunjuk seseorang yang berdiri di depan jendela. Orang itu? Siapa sebenarnya orang itu? Lucy sudah mati. Itu berarti orang yang meneror keluargaku selama ini bukan Lucy. Carla berlari keluar untuk mengejar orang itu. Aku yang panik pun mengikutinya. Dia sudah kabur, Mbak, ucap Carla sembari mengatur nafasnya. Cepat sekali, siapa sebenarnya dia? Umpatku kesal. Mbak punya musuh? Tanya Carla saat kami berjalan masuk kembali ke rumah. Tidak, aku juga bingung. Siapa dia? Itu Riri. Mau kemana dia? Ucap Carla. Aku menoleh. Riri berjalan mengendap keluar dari rumah dan masuk ke dalam sebuah mobil mewah yang sudah menunggu di pinggir jalan. Aku akan mengikutinya, ucap Carla. Ini masih jam 5:30. Kau mau naik apa? Tanyaku bingung, belum ada kendaraan umum yang lewat di jam sepagi ini. Apa kamu bisa mengendarai motor? Tanyaku, Carla menggeleng lemah. Shit, umpatku kesal. Kali ini Riri lolos dari jangkauan. Namun, Riri tidak membawa apapun. Itu artinya dia pasti akan kembali ke rumah ini. Kita tunggu saja kedatangannya. Belum terjawab siapa yang meneror keluargaku. Belum terjawab siapa sebenarnya Riri dan orang yang menyuruhnya. Ucapku frustasi. Aku punya ide, Mbak. Kita akan mengetahui siapa yang meneror. Ucap Carla. Ia membisikkan sesuatu di telingaku. Benar juga, walaupun butuh modal yang banyak, setidaknya rencana kali ini pasti berhasil.